Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar ya. Selanjutnya, teman-teman jangan lupa juga untuk mengisi kehadiran di Google Classroom, oke? Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan hidup manusia. Nah, teman-teman tahu nggak sih tujuan hidup manusia itu apa? Pasti ada yang pernah mengira seperti ini. Tujuan hidup manusia itu untuk berkeluarga. Tujuan hidup manusia itu untuk mencari uang atau menggapai cita-cita atau hal-hal yang lainnya ya. Tapi dalam Islam itu khusus tersendiri, ada bahasanya tersendiri, dan itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu saya di sini akan menjelaskan apa tujuan hidup manusia dalam sudut pandang Islam, supaya teman-teman bisa membenahi diri dan juga mengetahui apa sih sebenarnya tujuan hidup kita itu. Nah, maka dari itu kita lanjut ke pembahasannya ini ya. Nah, sekarang bisa dilihat ya bahwa tabel-tabelnya ataupun garis-garis besarnya bahwa tujuan manusia hidup itu bisa dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada di Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56, dan ada di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. Nah, kita langsung saja ya ke surat Az-Zariyat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, teman-teman tahu nggak artinya dari ayat tersebut? Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi bisa dilihat ya bahwa tujuan hidup manusia itu untuk beribadah. Tetapi coba teman-teman lihat lagi deh artinya. Kenapa di situ aku tidak, negatif kan ya? Tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya, negatif lagi, untuk beribadah kepadaku. Nah, coba teman-teman kenapa nggak langsung aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku? Kenapa nggak positif kayak gitu kan ya? Kenapa coba? Nah, bisa diketahui bahwa di sini tuh ada makna tersirat teman-teman. Nah, kenapa aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku? Kenapa nggak langsung aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku? Itu karena Allah ingin ngasih tahu ke kita bahwa kita itu hidup di dunia itu hanya untuk beribadah. Jadi nggak ada yang lain, hanya untuk beribadah. Jadi benar-benar hanya untuk beribadah. Coba teman-teman pikirkan lagi. Semua yang kita lakukan itu bisa dianggap beribadah. Mulai dari mana? Tidur beribadah. Sholat pasti ibadah. Lagi makan ibadah. Minum ibadah. Kerja ibadah. Semuanya bisa dianggap ibadah karena memang ada tertulis di Al-Quran bahwa kita butuh tidur, kita butuh makan, kita butuh bekerja, dan segala halnya lainnya. Nah, tapi tetap harus diniatkan karena Allah. Apa yang tidak dianggap ibadah? Hal-hal yang tidak diniatkan karena Allah. Seperti apa? Contoh, kita kerja bukan untuk mencari nafkah, tapi untuk memperkaya diri sendiri misalkan. Nah, itu tidak karena Allah kan ya. Jadi tidak termasuk dalam ibadah karena hanya memuaskan hawa nafsu kita saja. Nah, maka dari itu teman-teman jangan salah ya, kita itu diciptakan untuk beribadah. Oh iya, dari tujuan hidup manusia itu teman-teman harus dirubah ya mindsetnya, karena kita itu
menganggap tujuan itu hidup manusia, apa itu tujuan hidup manusia, maka harus dilihat lagi dari sudut pandang yang lain. Kenapa manusia diciptakan? Nah, maka dari itu diganti pertanyaannya menjadi apa tujuan penciptaan manusia. Maka dari itu kita bisa menemukan di Al-Quran bahwa tujuan penciptaan manusia itu untuk beribadah. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Nah, apa sih artinya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini? Khalifah itu pemimpin. Khalifah itu pemimpin. Nah, maka dari itu Allah ingin menjadikan khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, dan itu adalah manusia. Nah, apa artinya sih pemimpin? Jadi kita itu diamanahi, diciptakan di bumi. Nah, kan kalau tadi kan tujuan hidup manusia. Nah, ini tujuan hidup manusia di bumi. Nah, di bumi itu kita diperintahkan menjadi pemimpin, khalifah. Nah, khalifah di sini artinya untuk memimpin ini artinya untuk menjaga bumi, merawat bumi, memanfaatkan bumi yang ada di buminya itu sendiri. Nah, kalau gitu apa sih maksudnya? Nah, maksudnya itu kita di bumi itu memanfaatkan segala sesuatunya yang ada di muka bumi untuk bertahan hidup, untuk memuaskan perintah-perintah Allah. Nah, adapun kita diberikan akal, diberikan nafsu yang tidak ada di makhluk lain. Kita ini makhluk yang spesial, diberikan akal dan diberikan nafsu. Nah, kenapa manusia yang diturunkan di muka bumi? Kenapa enggak malaikat? Kenapa enggak setan? Kenapa enggak iblis? Nah, karena dua itu, manusia diberikan akal dan nafsu. Kenapa? Kalau malaikat yang diturunkan ke bumi atau ya semacamnya lah, itu mereka hanya akan berzikir, hanya terus-terusan beribadah kepada Allah. Sedangkan kalau manusia yang diturunkan, karena dia memiliki akal, karena dia memiliki nafsu, terciptalah keberagaman yang ada di muka bumi ini, dari gedung-gedung bertingkat atau alat-alat dan bahan-bahan segala macamnya yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi keindahan di muka bumi ini. Dan karena itu juga kita bisa lebih mulia daripada malaikat ataupun lebih rendah daripada binatang. Apa artinya? Kalau kita bisa mengendalikan nafsu kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Ya, karena malaikat tidak punya nafsu. Jadi mereka hanya akan berzikir, sholat, beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita terlalu meninggikan nafsu kita akan lebih rendah daripada binatang. Karena binatang hanya memiliki nafsu, tidak memiliki akal atau pikiran. Nah, seperti itu. Jadi intinya dalam pembelajaran ini kita bisa lihat bahwa tujuan manusia hidup itu atau diciptakan di muka bumi ini untuk pertama beribadah, dan kedua memimpin muka bumi ini. Nah, di situ bisa dicabangin lagi. Ibadah itu apa? Sholat, zikir, terus bertahan hidup, apalagi menambah keturunan dan segala macam. Selanjutnya memimpin muka bumi ini seperti tadi merawatnya, menjaganya, mengembangkan bumi ini. Nah, itu memimpin muka bumi ini seperti itu ya, garis besarnya. Nah, selanjutnya ada video yang akan ditampilkan, teman-teman boleh lihat terlebih dahulu ya. Nanti
setelah ini akan ada tugas untuk teman-teman. Oke, silakan. Nah, seperti itu videonya. Nah, sekarang teman-teman akan saya beri tugas. Ada dua ya. Yang pertama, meresum pembelajaran hari ini. Dan yang kedua, itu juga menuliskan apa makna dari video yang barusan. Seperti itu mungkin pembelajaran untuk hari ini. Maaf atas segala kekurangannya dan segala sesuatu yang tidak berkenan dilihat oleh teman-teman. Maka dari itu saya undur diri. Tetap jaga kesehatannya ya teman-teman. Jangan lupa minum vitamin dan juga jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya. Semoga kita dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.